Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang paradigma penelitian. Apa-apa saja sih paradigma penelitian itu? Nah, yang pertama yaitu kita masuk ke pengertian paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realitas suatu permasalahan di teori atau ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya masuk yaitu paradigma penelitian. Penelitian merupakan cara ilmiah untuk memahami dan memecahkan masalah sehingga didapatkan kebenaran yang sifatnya kebenaran ilmiah. Ada kebenaran lain yang sering tidak terjangkau oleh kemampuan berpikir ilmiah, misalnya kebenaran filsafat dan kebenaran agama. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik penelitian. Penelitian merupakan cara ilmiah untuk memahami dan memecahkan masalah secara ilmiah. Dengan demikian, proses penelitian harus mendasarkan pada prinsip-prinsip dasar cara berpikir ilmiah, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Menurut Tuchman dan Harper 2012, karakteristik proses penelitian ada 7, yaitu sistematis, logis, empiris, rasional, bersifat reduktif, replicable, transmittable, berencana, dan sesuai konsep ilmiah. Nah, sebelum melanjutkan mengenai perumusan masalah dan penelitian, terlebih dahulu harus dipahami proses timbulnya masalah tersebut. Nah, di dalam penelitian terdapat dua metode penelitian. Yang pertama yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sekarang kita akan membahas perbedaan tentang kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang pertama yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Penelitian kuantitatif banyak digunakan baik dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial, dari fisika dan biologi hingga sosiologi, jurnalisme. Pendekatan ini juga digunakan sebagai cara untuk meneliti berbagai aspek dari pendidikan. Istilah penelitian kuantitatif sering dipergunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk membedakan dengan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah definisi pengukuran data kuantitatif dan statistik objek melalui perhitungan ilmiah, berasal dari pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan presentasi tanggapan mereka. Nah, yang kedua yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, penelitian bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu teori. Nah, menurut Lincoln dan Guba, paradigma terdiri dari 4, yaitu epistemologi, ontologi, metodologi, dan aksiologi.
Nah, yang pertama yaitu ontologi, merupakan komponen paradigma yang berkaitan dengan pandangan tentang realitas dan eksistensi. Ontologi menjawab pertanyaan tentang apa yang dianggap nyata, apa yang ada, dan bagaimana dunia itu dilihat. Yang kedua yaitu epistemologi, berkaitan dengan pandangan tentang pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis paradigma penelitian. Yang pertama yaitu paradigma positivisme. Paradigma ini menganggap bahwa dunia memiliki struktur. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis paradigma penelitian. Paradigma penelitian ini yang pertama yaitu paradigma positivisme. Paradigma ini menganggap bahwa dunia memiliki struktur yang teratur dan dapat dijelaskan melalui metode-metode ilmiah dan objektif. Penelitian dalam paradigma ini bertujuan untuk mendefinisikan hukum-hukum umum dan berhubungan sebab dan akibat. Yang kedua yaitu paradigma konstruktivisme. Fokus paradigma ini pada konstruksi sosial, pengetahuan, dan pemahaman. Penelitian dalam paradigma ini memperhatikan bagaimana individu menginterpretasikan dan memberikan makna pada fenomena. Nah, yang ketiga, paradigma interpretatif. Paradigma ini menekankan pada pemahaman mendalam tentang makna dan interpretasi yang diberikan oleh individu terhadap fenomena. Penelitian dalam paradigma ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelajahi konteks dan kompleksitas fenomena. Yang keempat, paradigma kritis. Paradigma ini berfokus pada analisis struktur, kekuasaan, konflik, dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Penelitian dalam paradigma ini bertujuan untuk mengungkap asumsi-asumsi dominan dan mendorong perubahan sosial. Nah, yang kelima yaitu paradigma feminis, menyoroti analisis gender dan peranan dalam masyarakat. Penelitian dalam paradigma ini mengupas dampak patriarki dan ketidaksetaraan gender. Nah, yang terakhir adalah paradigma postmodernisme. Paradigma ini menantang ide tentang kebenaran absolut dan kesatuan penelitian. Dalam paradigma ini mendorong pemahaman yang beragam dan refleksi kritis. Sebagai peneliti, memahami paradigma yang sesuai dengan pertanyaan penelitian dan tujuan adalah kunci untuk menghasilkan temuan yang berarti relevan. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.